Dia anak ini, dia tidak pernah mengganggu. Apa yang selama ini dia lakukan adalah upaya agar dia tidak kelaparan. Coba tunjukkan cara untuk memperoleh hasil. Coba tunjukkan. Tunjukkan. Tak pernah ada jawab. Yang ada adalah pidato dan pidato. Apa hanya dan pidato saja? Kami bisa ingat. Dia lagi pulang dan segini. Kemudian dia dapat dia mencampur. Itu karena dia tidak mau jadi sekretaris. Kelebihannya cuma meminjam. Dia mencampur. Itu bukan berarti dia mau jadi direktur. Masih dilemparkan dia dalam sampai mati. Dia tetap di dalam tangan untuk dan kecewa. Kami hanya orang-orang kecil. Masalah kami adalah masalah perut. Tapi mengapa dia yang harus terjebak adil? Dia mencabuk. Kemudian dia dikejar-kejar orang. Bukan orang itu. Bukan orang-orang datang. Jika ada jalan yang lebih baik, mengikuti jalan itu. Tapi jalan-jalan dengan belum pelak yang benar. Let's go.
Permisi, dengan Ibu Kasih. Iya, sudah sendiri. Ini ada kurang tugas. Apa-apaan ini? Ini rumah saya. Saya punya sertifikatnya. Mengapa harus digusur juga? Begini, Ibu tenang dulu. Kaidah dan ketertiban adalah prioritas bagi bidang tata kota. Bukan berarti digusur, tetapi dilokalisir. Tenang saja, Ibu kan berhatinya kok. Percayalah. Percaya. Iya, coba dia saja di kompleks pelacur itu. Maaf, kompleks WTS. Kompleks itu terletak di tengah-tengah kampung. Yang dimana di sana ada gereja dan ada masjid. Biarpun mereka belum pada protes, tetap kami dari pihak Desa Tata Kota dan Dinas Sosial memperhatikan bahwa kompleks ini harus segera dipindahkan. Tapi dia dari pinggir kota. Kota kita berkembang sangat pesat. Mulanya di pinggir. Ya, tahu-tahu sudah di tengah. Kita tidak ingin munculnya akses-akses dari kompleks ini. Jika kompleks ini harus tetap dipertahankan. Sudah 5 tahun rumah ini berdampingan dengan rumah penduduk. Selama itu pula tak pernah menjadi masalah. Malah bisa dibilang kompleks ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi sebagian dari mereka. Betul itu. Tamu-tamu yang datang kemari bukan berasal dari kampung ini. Mereka semua berasal dari tempat yang paling jauh. Pendek ya, Bu. Saya ini tugas. Tugas saya hanya mengingatkan. Waktunya pun masih lama. Tapi saya harap Ibu harus siap-siap mulai saat ini. Saya jangan menyerah. Saya akan tetap di sini. Ini hanya saya dan siapapun tidak boleh mengganggunya. Jadi, saya ingin tugas. Permisi. Setan, berdean. Dasar petugas gadungan. Beraninya sama cewek. Sini sama cowok berani. Dasar. Itu goblok. Aduh, sakit tolong. Mas, Iya mas, maksudnya mas, jangan takut. Tadi kan cuma Mas, benar sih. Jangan Mas. Lumina, besok Mas datang lagi ya. Di rumah Mas dapat kiriman kondom dari Prancis. Boleh kita coba. Enak apa tidak dibanding kalau beli kacang lagi. sudah mas puasa. Mas, Lumina, Ya mas. besok kamu pakai gaya apa? Bagaimana kalau gaya bebas? Gaya bebas. Ya, Jangan terlalu bebas ya, Lumina. Sebaiknya kamu pakai lagi gaya kondom. gaya kode boleh. Ya, Mas suka. Cocok untuk orang seumuran Mas. Ya sudah, besok kita pakai gaya kode boleh aja. Ya sudah pulang mas. Lumina, Iya mas. hari ini kamu luar biasa. Besok Mas bikin kamu dari jam 7. Jam 7.
tebak-tebakan saja. Digusur lagi. Lalu kita harus kemana, Mbak? Aku tak mau ini jadi bahan omongan. Aku tak mau dengannya lagi. Segala usaha akan kita jalankan asal kita tetap di sini. Kalau kita mengadu ke menteri, kita mengadu ke DPR. Mulai dari sekarang, kita harus bekerja lebih keras lagi. Sebab masa depan kelihatannya akan lebih gelap. Selalu lebih berat. Selalu. Aku tak ingin hasil keringatku dirampas begitu saja. Sudah cukup aku jadi cabang comberan. Sudah cukup aku ditipu cabai sialan itu. Sudah cukup aku rasakan kelaparan. Dan sudah cukup aku jadi orang buang. Ini tempatku dan aku ingin mati di sini. Tapi Mbak, bagaimana petugas tadi petugas gadungan? Surat tugasnya asli. Jam tugasnya juga asli. Tapi tadi dia memang minta uang. Ku beri. Mungkin kurang. Tadinya dia memang minta kamu. Mungkin bisa menunggu dan marah-marah. Kalau hanya meminta aku, dia bisa datang besok, Mbak. Tuh Bina, kita bicarakan ini besok saja. Pendek, kita diberi akal merubah setiap cerita. Kita cepat. Apaan tuh? Batu peringatan goblok. Zaman yang sudah usai diingat-ingat terus. Nah, sekarang malah dilupakan. Ya sudah. Bangsa kita adalah bangsa yang religius. Bangsa yang selalu ingat pada sejarah. Bangsa yang pandai mengambil hati pahlawan masa lampau. Bangsa yang luhur kita dan bangsa yang menyeluruh budaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita bicara tentang kecoa sampai membuktikan keahlian saya dalam bidang sosial. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante, dan lain sebagainya. Ini gambar apa? Kecoa. Ya, ini kecoa mabuk. Kenapa bisa mabuk? Karena minum ikan kucing. Karena obat semprot, saudara-saudara. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini nyata. Membeli obat semprot yang manjur sama dengan tidak membeli obat semprot yang tidak manjur. Betul tidak? Tidak betul. Loh, kok tidak betul? Kecoa itu bukan ubi. Jadi, tidak bisa kita pakai sebagai pengganti beras. Kecoa juga bukan belalang yang bisa kita makan. Sebaliknya, kecoa makan kesediaan barang-barang kita. Oleh sebab itu, kecoa adalah musuh kita. Kita harus membantunya. Kirain mau bagi-bagi sembako, malah drama kecoa. Tunggu dulu dong, saudara-saudara, tunggu dulu. Mbak, obat semprot itu mahal. Daripada beli obat semprot, mending gak beli nasi. Kalau soal kecoa mah, sudah biasa. Masuk ke itu kalau gak percaya. Tapi saya datang ke Nolong, saya datang tidak pakai pabrik. Obat saya murah, gratis juga saya kasih, Bu. Enggak lah, gaji mah. Oh,
ditambah bunganya. Saya rugi 35.000. Bukan rugi 1 juta kek, tak 9 kek. Iku tuh tadi urusanku. Kalau tidak sanggup bayar, biar barangnya saya ambil. Kok mega-mega sih? Alah itu mau nonton. Kan iki lho, lek ngomong ngawur men. Iki kabeh senake niku barang-barangku. Masa ini barang-barang sedih. Wes iki kawan-kawan. Nyak, kawan. Ala-ala. Awas ya, datang lagi sama polisi. Kawanan kamerane astaga lagi kita bayar. Iya bang, di sini baunya wangi banget. Apa betul Jumia tinggal di sini? Jadi saya di kampung sini. Pak. Bukan di situ. Lalu, buat apa kita kemari bang? Kan bisa tanya. Bapak, mau beli obat surat aja kan Pak? Saya punya banyak persediaan. Berhenti jam gratis 1. Sekali semprot langsung. Bisa buat meracun orang nggak? Bisa. Siapa yang mau diracun? Laki, perempuan. Umurnya berapa? Berat badannya berapa? Kok? Semua itu mempengaruhi. Kalau kita sudah tahu, baru kita tambah dosis langsung dulunya. Kau berarti siapa? Roi. Ini tak. Jadi beli tidak? Jadi, tadi aja ya. Gimana sih? Ganti. Nanti dia diporak sama rakyatnya. Sial, hari sial. Ayo kita senang. Bagi kita yang siap dan mau bekerja keras, dan Selalu Mas. Kalau dengan lain dengan lain. Apanya yang lain, Mas? Malah kan. Pokoknya lain. Bersedia dengan pos-pos lain. Bagi Mas, ini pengalaman yang luar biasa. Emang kalau di luar gak akan dengan pos-pos lain, Mas? Di rumah monoton satu posisi saja selama 10 tahun dan bosan ya. Istriku tidak gemar yang aneh-aneh, dicolek, kamu dimandikan, dodol subuh, kamu ngorok, tak ada lah yang lain Pak. Istriku menganggap itu berubah. Ya sudah. Bagaimana kalau cari istri lain? Istri lain, mau diturunkan makannya. Orang penting aja Mas, tak boleh yang sudah punya. Atasan bisa marah, main-main bulan boleh. Tapi punya istri lagi, nanti dulu. Persamaan istri pejabat, pengaruhnya kuat sekali. Dan itu lagi. Suami kita bisa menjaga. Sudah, masuk sana dulu. Ya, Pak. Hati-hati ya, Mas.
Tuh, pakai dilegai segala nih fotonya. Itu iya, tinggalan berhadiah dari pos kota. Itu udah 7 bulan yang lalu. Kan ditulis di sini alamatnya. Iya, hadiahnya kompor gas ya. Duh, makin modern dapurnya pakai kompor gas. Juli ini. Mikir. Taksi. Terima dia sekarang misalnya. Lumayan. Usaha macam ini. Kalau ditekun, ia bisa sejauh maju. Apalagi kan sekarang banyak suami-suami yang frustasi. Kan kita juga baca di koran-koran. Berita tentang perceraian semakin sering ditulis. Kalau saya sih masih setia sama wanita yang satu ini. Setia sampai tembak mati oleh Hansip. Jadi, Juli datang kemari mau apa? Sebentar. Kamu kan capek kan tenang aja. Tidak. Tidak. Mulai dari sekarang, kita harus tahu dengan jelas tujuan orang datang kemari. Biar itu kawan kita sendiri. Ingat pengalaman kita yang dulu-dulu. Aku tak mau diremehkan orang lain. Ingat juga masa lalu kamu. Kamu serahkan kehormatanmu untuk jadi nyamikan orang lain. Itu semua kamu lakukan untuk apa? Untuk membela kepentingan kakak. Tapi apa hasilnya? Kamu tetap dihancurkan dan kakak masuk penjara. Kita yang harus keras tuh. Harus. Itu kalau kita sayang pada diri kita sendiri. Menolong orang boleh. Tapi kita harus tetap minta imbalan. Tapi Mbak, kita tidak tahu tujuan Juli itu apa. Orang-orang sudah tahu kita sukses. Kalau mereka datang, apa lagi yang diharapkan kalau bukan pertolongan? Kalau kita bisa membantu, mengapa tidak? Aduh, udah deh. Juli ini di sini cuma kangen. Suwer cuma kangen. Lagian, Abang Royma juga udah kerja di pabrik kabel. Juli ini juga mau ngasih tahu kalau kita udah ada di sini lagi. Kita. Jul, mau kemana Jul? Sekarang kamu tinggal di mana? Mana? Kita. Aku kan belum langsung mengusir mereka. Hidup di kota besar masih membuat orang yang sadis. Dasar. Sini. Cabut. Heran ya si Tarsi. Padahal dulu hatinya baik betul. Dan kamu bilang, aku sudah kerja di pabrik kabel. Kamu bilang saja kalau carikan kerjaan. Susah amat. Beli. Jangan gitu dong Bang. Lagian, Juni nggak pernah menatap Abang. Suka gengsi kalau misal Juni bilang langsung begitu. Abang pasti marah. Saya sudah berubah. Tahu saya sudah berubah. Ya bilang dong Bang, supaya Juni jangan ancang-ancang.
gimana? Pergi ke desa? Memangnya judul beli? Hah? Aku tidak. Untuk sementara ini, kita harus usaha sendiri. Ya, untuk sementara juri ini jadi cabul lagi, Bang. Demi hidup, apapun itu, kita harus jalankan. Goblok, mikir dari mana sih? Kau menyusup balik? Jangan merelakan ada anak penting sini. Bapak, sih, lah. Ayo Raden, nanti makin aku. Pak Jabat pernah ikut nama luar negeri. Sambil membicarakan anak kecil. Coba, keluar masuk. Aduh, sambil. Persahabatan kami dengan bangsa Tuhan tidak sampai ke taraf yang saling menjanjikan. Perhatian dunia sekarang tergetar ke sini semua. Tawaran Tuhan untuk bersedia memberikan kredit dengan bunga lunak sungguh simpatis sekali. Dana yang Tuhan sediakan itu, percaya, pasti akan sangat berterima kasih. Dan mereka pasti akan sangat bermanfaat. Pasti bantuan kepada negara yang sedang berkembang akan menjadi prioritas utama bagi kami. Kami punya man, and you bercita-cita yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Tuhan yang berbunyi, yang akan memanfaatkan dana kredit dengan sebaik-baiknya. Yang akan dibangun hanyalah usaha-usaha untuk kesejahteraan masyarakat. Semua proyek-proyek yang mubazir akan ditinjau kembali dan digantikan dengan proyek-proyek multiguna. Dengan demikian, bantuan kredit ini tidak boleh hanya ditinjau dari segi keuangannya saja, akan tetapi merupakan usaha manusia untuk membantu saudara-saudaranya. Bravo, bukan? Artikel dari saya. Yang penting dana kredit itu akan keluar dengan segera. Pasti. One for you and one for me. Masing-masing 5%. Itu tidak perlu untuk dibicarakan. Kita akan bekerja untuk kesejahteraan bangsa kita masing-masing. Tidak penting. Tapi yang 5% itu boleh Tuhan masukkan ke dalam bangsa. Baik. Izinkan saya untuk meninjau lokasi-lokasi yang Tuhan anggap sudah berhasil di kota ini. Bisa. Saudara-saudara, acara ini sudah selesai. Bapak dan yang mulia, tamunya kan melakukan acara yang pribadi. Relax, 2 kali sore. Dan surat-suratnya sudah Enggak, kita bisa lebih santai sekarang. Setelah bekerja keras demi rakyat, boleh dong kita memikirkan diri sendiri. Suatu hal yang wajar. Ngomong-ngomong, di negeri Tuhan pasti banyak sekali tempat-tempat rileks yang seru. Tempat rileks. Banyak Juga wanita-wanita penghibur. Juga banyak. Tuhan sering mengunjungi mereka. Terkadang di negeri Tuhan ini, kecantikan dan keayuan para wanitanya sangat tersohor hingga pelosok-pelosok negara. Bukankah begitu, Tuhan? Kalau Tuhan bersedia, saya bisa terlibat di sana. Of course, sure then. Sekarang, Sekarang, Lumia, Ya, Mas. majulah lagi.
dipulangkan dari kampung. Ya, dulu tinggal di sini, digusur, datang lagi. Nah dia, di kamu nggak tahu mau ngapain, mau macul, nggak bisa. Tukang pijet, bangkrut, mau buka warung, bangkrut juga ditangin melulu. Sekarang kamu ini mau tinggal di mana? Tahu deh, Kalau mau, saya itu punya rumah, walaupun semeter, tapi kan lumayan. Saya itu mau pergi, saya capek dikejar gara-gara terus. gimana bang? Aku sebagaimana baik dulu. Aku dulu. Pacarmu tadi, kok ganti kamar kan? Oh, Halo, tidak susu. suka aneh loh. Tapi akunya baik betul. Susu, rumahnya kayak gini. Oh, di atas, di ranjang. Dia sukanya di atas. Iya, Nak. Tapi sekarang mau nggak di bawah? Kan manusia ibaratnya seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Tergantung syahwatnya. Iya, tukang pijit laku nggak ya di sini? Tukang pijit biasa itu gak laku. Kalau tukang pijit plus itu baru laku. Nah itu dulu saya juga tukang pijit plus. Iya kan? Iya. Di antre panjang banget kayak roket. Wah, jambon. Aduh. Terus tapi Juni takut karena pada lari. Kenapa? Udah lama gak praktek. Ngono itu ya mulai dari bawah lagi lah. Aduh, Pia. Apaan tuh? Nah, jago pensiunan. Ayo, dipilih tua lagi. Kasihan. Aduh, Pia. Wes, aduh, cuman sakitnya bukan kepala. Mengapa aku disiksa terus-terus? Mati saja, Kayak kenal suaranya. Ya itu namanya. Kasih jam. Astaga. Kasih jam. Oh kasih jam. Kasihan betul nasibmu sekarang. Oh, teman seperjuangan. Kasihan betul. Bagaikan melupakan penderitaan, bagai menghilangkan bayang-bayang badan. Saya seperti ini. Percaya. Kasih jam. Tuh. Benar. Tuh. Iya, ada apa? Udah mak. Hei, ada. Aku mau tanya ke kakak. Iya. Ya, masuk.
Dalam sadar kita bakal ditendang. Wajar kalau kita sudah sana, sudah sini, mengumpulkan banyak uang. Tentunya demi masa depan kita. Sudah uang terkumpul, kita pergi ke Singapura, cari dokter bedah, pulang-pulang jadi perawan latih, dan pulang kampung dan kawin dengan Sandri. Kalau ditanya mertua di Jakarta kerja apa, ya kita tinggal bilang, oh, buka usaha, dagang, wira swasta. Dan percayalah, saudara-saudara, kita harus sadar kembali ke jalan yang benar. Usaha maksiat ini hanyalah sementara. Saya terima surat edaran. Ini. Mengenai apa, Mbak? Soal pajak pendapatan. Pajak. Iya, pajak. Menurut saya, itu wajar-wajar saja. Usaha di mana saja pasti akan ada pajak. Seharusnya kita ini juga harus ikut bangga karena dari hasil keringat kita ada yang disumbangkan untuk negara. Di dalam surat edaran itu, setiap bulannya kita bakal dipungut biaya pendapatan sebesar 17%, PPN 30%, serta pajak kelipatan 20% dari tarif biasanya. Mereka akan mengontrol dengan ketat sehingga tidak mungkin akan terjadi kecurangan. Lagi pula, kalau terbukti akan ada kecurangan, hukuman penjara akan kita. Jadi saya punya akil. Terpaksa kalian semua harus menaikkan tarif sebesar 67% dari tarif biasanya. Pajak itu kita bebankan saja kepada para konsumen. Apa mereka tidak akan protes, Mbak? Kalau sudah kebelet, protes tak akan ada. Dan kalian semua jangan lupa, mereka semua yang datang kemari adalah mereka yang benar-benar sudah kebelet. Kalau kebeletan bokeh, Tolak. Kita hanya harus menerima mereka yang benar-benar punya uang. kasihan sama pacar-pacar kita. Lupakan pajak-pajak. Sekarang ini kita sedang menggalang sumber duit, bukan mengumpulkan pajak-pajak. Berpajak hanya untuk mereka yang hidup berkecukupan. Kita, masyarakat kelas tergenjat, harus sanggup menolong diri kita sendiri. Orang lain takkan mau peduli. Kita ini harus keras. Itu kalau kita sayang pada diri kita sendiri. Dan siapa yang suka menipu? Laki-laki. Pajak pada kita. Mbak Tatsimo itu sering bikin pacar-pacarnya. Tapi kan tidak boleh disamaratakan. Saudara-saudara, jangan anggap saya sinting. Saya ini serius. Mengingat keadaan kita juga sudah semakin serius. Kecoa, saudara-saudara, kecoa sudah kami menjadi ancaman. Apa kalian tidak pernah baca berita? Bentar, saya bacakan beritanya.
Jangankan kata kecoa, saudara-saudara, manusia juga mati nak semprot obat saya. Kalau nggak percaya, boleh dicoba, tapi resiko ditanggung sendiri. Anjir, tinggal cok. Mana? Ada di dalam. Tolong. Siapa? Bagaimana? Tenang Mas Bugis. Iya. Apa maksudnya? Halo Mas Bugis. Bagaimana? Apa Prima bisa diterima di tempat kerja Mas Bugis? Bisa Mas. Tapi kali ini tidak ada syarat kan Mas? Ya sudah, terminal tutup dulu ya. Mana? Aman Mas. Dia mau mengambil dari anak buahnya. Aku sangat berterima kasih padamu. Dengan begini, hidupku bisa tercari. Jangan terlalu berterima kasih Mas. Minatkan jadi malu. Sebagai balas budi padamu, aku bakal berbicara. Sudah lama pulanglah. Nanti ada orang yang melihat. Aku berdoa. Hati-hati ya Mas. Ini aman jadi banci. Kalau siang dan kerja, malam-malam di Roger. Aku buat banget Mas. Hati-hati ya. Dah. Jul, mau nganteng di sini, Jul. Ngeteng di sini. Oh enggak. Lagian, Jun ini punya daerah sendiri. Daripada di negara bodyguard, mendingan enggak. Nih, kue. Ada racunnya nggak nih? Ya ada, makan aja biar kita kopi. Ih, Jul ini makin modern ya sekarang. Yang pakai wig merah lagi. Jadi perek ya? Atau pura? Makin modis sekarang. Ah, makin maju ya, Jul. Makin langganan di sini
masih kalah jauh dibanding bilangan yang mengantar saya. Kalau emang aku keras, kok jam segini udah kemari? Padahal baru jam 11 kok. Bosen sih. Dari jam 8 sampai jam 10 tamu. Satu tamu berapa lama tuh? Sepuluh menit. Itu mas dikit. Ada loh yang belum buka apa-apa udah anu. Ada juga yang baru buka celana udah basah duluan. Ada langganan yang kumisnya lebat, jenggotnya tebel, tampangnya sih kayak cakil, tapi di kamar dia cuma melotot. Iya, melotot. Terus abis itu celana dan bajunya benar-benar basah kayak di kolam. Terus dia pas di kamar, dia cuma gemeter, melotot, merem, melotot lagi, terus, lemes. Gimana? Lanjut. Sudah dia bayar. Dan ya sekarang kayaknya laki, demen sama laki deh. Serem. Ah, masa? Ini betul. Orang saya tanya, kenapa nggak tempatnya batasi sih? Kan pada cakep-cakep. Mereka malah jawab, bosan. Gitu katanya, bosan. Terus saya tanya lagi, mereka malah marah. Katanya gini, kalau sama banget aku juga bisa. Gitu katanya. Cuk, kok nggak mau sama kita sih? Saya kan cantik ya. Cuk, besar, seksi, bohai. Kamu kalah sama aku dulu. Lagian, siapa sih yang mau sama kamu? Dasar bajing bang Amen. Jul, emangnya Roy emang gak cemburu? Cemburu? Hah? Apa? Cemburu? Ya? Gombal. Orang dia yang nyuruh. Lagian, kalau nggak gini, kita mau makan apa? Makan cemburu. Angin dong duduk melulu. Lagian kan, halal atau haramnya kan kita yang nentuin. Makin aku ya, Jul. Lumayan, bisa beli nih BH baru. Terlalu banget nih. Ternyata orang-orang pada senang kalau kita terus. Iya, sekarang lagi zamannya ya. Zaman modern aja. Jadi cengeng. Nasib kita memang celaka. Tapi orang hanya bisa mencela. Pulang, nanti kalau lambat, mereka bakal marah. Hati-hati. Jul ini memang selalu sembarangan. Tapi dia memang benar. Syukurlah dia tidak menyalahkan aku. Apa yang kita peroleh sekarang ini boleh dibilang seperti mukjizat. Kita sudah tidak lagi copetan.
pun pekerjaan kita aja tetap kotor seperti itu. Selama kita masih di sini, kita tidak akan pernah bahagia, Mbak. Itu sebabnya aku selalu keras pada kalian. Kumpulkan uang sebanyak mungkin, kemudian minggir dari tempat ini dengan modal yang cukup. Pergi ke tempat di mana orang-orang tidak tahu latar belakang kita, lalu mulai hidup yang baru. Iya, Mbak Tati, satu-satunya gerbang yang tidak pernah. Aku pernah menjadi apa yang kalian alami. Aku hanya tak ingin kalian mengalami apa yang pernah aku alami. Tapi aku ini bukan pegawai di perhatian sosial. Aku hanyalah bekas cabul yang tak rela kalian terus jadi cabul sampai tua. Bahkan tidak boleh seperti ini. Kita butuh orang seperti Mbak. Nasib saya akan hancur. Dan dulu tidak ada Mbak. Saya juga tidak ada orang tua, Mbak. Kakak saya malah dikejar. Bisa apa perempuan bodoh seperti saya, Mbak? Tapi aku benar saya punya Punya, Mbak. Punya. Kita bisa saling menunjang. Kita pasti akan kuat, Mbak. Orang melihat lemah ketika mereka merasa sendiri, Mbak. Obat semprot anti kecoa, obat semprot anti kecoa. Beli 3 gratis 1 botol. Obat semprot anti kecoa, obat semprot anti kecoa. Manjur dan berguna. Minang. Minang. Saya satu. Dia sudah bebas. Dia tidak akan mengira aku akan seperti ini. Iqbal harus mengerti. Dia tidak boleh saja saja. Kamu hanya korban. Tapi tiba berangasan. Kasar. Apa yang dia inginkan harus dipenuhi. Dia ingin aku menjadi perempuan baik-baik. Kalau dia aku tahu seperti aku seperti ini, pasti dibunuhnya. Dulu aku serahkan semua kehormatan kepada kumis. Semata-mata hanya ladanya agar tidak digusur. Tapi sekarang digusur juga kan? Salah dia sendiri. Mengapa dia jadi mata gelap dan mulut juga? Tak sanggup jawab. Lupa kamu. Dan sekarang Iqbal sudah bebas. Apa yang harus aku lakukan? Apa bicara pada ini? Kalau ada apa-apa, apa akan kamu? Aku ini pasti. Iya, kamu memang milik Julili. Aku sering heran. Mengapa engkau tidak dendam pada kumis? Dendam. Ya, dia sudah menggantikan masa depan. Mengacak-acak Tuhan harapanmu. Dia hanya pancut. Dia bergerak bukan atas keinginan dia sendiri. Jika aku harus mendendam, bukan pada kumis, tapi pada mereka yang membuat kumis patut mengerti buta. Sekarang lihatlah, ditendang juga kan? Tiba pasti dendam. Kalau tiba, iya. Rohimah, Rohim.
Masih si Roim. Dong, lihat Roima nggak? Roima? Nggak lihat. Padahal dia udah janji pulang sorean. Ntar lagi udah malam. Juli ini mau ngeteng. Juli ini udah masak makanan kemarannya loh. Lebih macam. Iya. Sekarang Mas Kumis lagi ngasih banyak kerjaannya. Nggak tahu tuh. Ya kali aja denger-denger gitu. Nggak denger apa-apa juga kok. Juli dong. Iya. Sekarang baju kamu bagus-bagus ya, Jul? Ya, namanya juga rezeki Tuhan. Lagian Bang Roima juga sekarang kalau pulang nggak gratis melulu. Udah punya uang sekarang. Bagus dong. Emang kamu nggak akan kawin gitu sama Reno? Ya kan dulu udah, tapi batal. Lagian kalau dipikir-pikir ya, laki ngapain kalau sama laki? Mendingan kumpul ayam aja. Kumpul kebo itu mah. Sama aja. Kalau Juli ini kumpul sama Mas Roima mah gak bakal diusir sama Hansip. Iya kalau misal Minah yang kumpul badak sama Roima. Kebo. Sama aja lah, apa sih bedanya kumpul kebo, kumpul badak, kumpul bebek, kan sama-sama kumpul. Iya. Sekarang makin modern ya. Ini kayak bidang-bidang film aja. Tapi dipikir-pikir, Juli ini sedih. Pengen punya anak, gak bisa. Pengen operasi kayak di kemaluan, mahal banget. Jadi sedih. Iya, tapi Bang bener kamu nggak lihat Bang Roima? Enggak. Kemana ya? Ini cari dulu deh. Bang Roima. Mana sih Bang Roima? Setan. Roima? Mau kemana Bang? Bang? Mau kemana Bang? Ampun, aku tidak salah malam. Kalau perlu apa? Bilang. Baru, Bang. Ini, Bang. Apa yang kerja? Begitu rendahnya menganggap Juli ini, Bang. Uang. Apalah artinya uang, Bang? Juli ini cuma butuh perhatian, Bang. Juli ini butuh kasih sayang, Bang. Jangan ngaco ah. Sotonya nggak laku. Kamu kan tahu, aku di sini kerja. Kerja untuk kamu. Enggak, Bang. Kita udah jarang meeting lagi, Bang. Dulu, kita sering pacaran di bawah sinar bulan, Bang. Sekarang pun, Abang jarang panggil saya ke Juli ini. Apa jangan-jangan Abang punya pacar lain di luar sana? Jangan lagi. Aku. Bang, sekarang Bang berubah ya. Kasihanilah Juli ini, Bang. Yang tetap setia apapun keadaannya. Aku tidak berubah, bro. Tahu aku tidak berubah.
berubah. Aku hanya ingin berubah. Aku hanya ingin punya rumah. Biar aku tidak bisa hidup. Rumah Aji bawa ke jalan rasa. Lebih baik daripada itu. Saya setuju, Pak. Tapi mengapa harus Yuli yang lupain, Pak? Mengapa harus Yuli ini, Pak? Kamu harus berubah. Demi masa depan kita harus hidup. Bang! Sekarang, abang makin susah dipegang wujudnya. Dulu waktu masih miskin, 24 jam kabarin. Sekarang apa? Enggak. Siapa? Uang diperlukan, tapi orang juga butuh kasih sayang. Tapi uang juga diperlukan nih. Aku sudah tahu apa yang aku bicarakan pada juga. Tenang. Jangan lagi begitu. Bahagia dalam begitu padamu. Aku akan hidup tenang. Tak perlu sembunyi. Tak perlu membuat skenario untuk melawan. Aku sudah tahu semua. Kang, aku sudah tidak ada jalan lain, Kang. Singa. Kau. Emang. Kau untuk apa membunuh? Untuk apa aku dipercaya? Lebih baik kamu urus kawan bukan kawan. Aku jangan bicara urusan orang bodoh. Ini kan kita semua. Kami nggak pernah mau. Aku harus begininya. Itu sebabnya kalau kamu jadi cabut. Karena kau sudah punya pelindung. Iya. Kalau lagi yang menolong untuk menjadi cabut. Bukan. Akang harus dengar dulu cerita. Selama Akang di penjara, dari mana Akang bisa hidup? Siapa yang membenarkan Akang? Masa depanku sudah hancur. Tapi aku juga tidak ingin dihancurkan. Aku harus bisa berdiri, walaupun itu aku bisa dicambuk. Gombal. Kau pikir kita sedang bermain teater? Hah? Susah lalu jadi cabut. Iya. Ingat, Tuhan memberi kita banyak jalan. Kau bisa untuk tidak memilih jadi cabut. Tapi kenapa dari sekian jalan, banyak jalan, kau pilih jalan yang satu itu? Ha? Kenapa? Tuhan tidak lihat selalu. Kalau kamu mau menjadi orang dan tidak mau berbicara, itu namanya tak bertanggung jawab. Aku ini membunuh untuk pembina. Apa saja yang kukerjakan ini untuk pembina? Bro, tidak. Kamu hanya mau menang sendiri. Menang sendiri bagaimana? Kenapa? Kau pikir kuliah yang menjadi wakil terus itu tidak mungkin. Kami hanya orang kecil. Kami orang kecil gimana? Hei! Jadi maksudmu, aku
ini tidak perlu. Orang tidak menganggap penting kepada itu. Aku bakal kuliah pengorbanan Kang. Kita bisa mencobanya dari awal. Kau akan mau Kang? Sejak aku sudah tidak mau lagi makan obat. Betul kata Roy. Kita sudah ditakdirkan kalah. Apa saja yang dikerjakan kita akan tetap kalah. Kalah itu kalah. Baik-baik. Sudahlah. Aku mau. Kang, aku mau kemana Kang? Kang, aku sudah berhenti menjadi calon profesor Kang. Sudah. Tempat untukmu sudah ditakdirkan. Penjara atau bukan penjara sama saja. Aku merasakan penting sekarang. Kau Imam, kalau kau memang mencintai Lumina, jaga dia baik-baik. Aku Kang, ada. Ya Allah, Rima. sudah tahu apa yang dia lakukan. Cegah sia-sia. Dia mau apa? Bilang sama aku, dia mau apa? Jangan mengatakan sekalian. Kumis. Enggak. Akan dia bunuh kumis? Mungkin. Tapi bukan kumis yang terbunuh. Tapi akan aku timpa. Pak. Jangan khawatir. Aku akan selalu mengejar kamu. Melindungi kamu selamanya. Melindungi kamu. Melindungi kamu. Lalu Julini gimana, Mas? Julini gimana? Ini yang bilang abang sibuk. Padahal nyalonin cewek. Ini yang bilang abang kerja keras. Para pacar-pacaran. Semua lagi sama aja, Bang. Jul, Wah, Jul, Jul, Jul. Bilang pasti. Aku berhasil. tega yang kamu bilang. Tega jadi musuh dalam selimut. Tega nonjok dari pantat. Tidak menduga kamu merebut pacar sahabatmu sendiri. Dia, dia. Emang abang lupa masa sejarah kita? Sekarang, setelah abang kaya, lupa sama dia. Setelah abang jaya, udah gak berani judi lagi bang. Sakit hati judi, sakit. Juli ini cinta setengah mati sama abang. Emang abang gak pernah rasakan itu? Emang gak pernah bang? Gini jadi nasib, gini nasib jadi bengkel di dunia. Cuma jadi bagian. Begitu rongsokan, langsung ditendang. Cerewet, tenang, kamu. Juli ini emang cerewet. Juli ini emang gak tahu apa-apa. Juli ini emang goblok. Tapi Juli ini cinta mati sama abang. Cinta mati bang. Lebih baik sekarang Juli ini bunuh diri bang. Mana bunuh diri? Tenang. Bang, mau dengar aku enggak? Enggak. Dirajam. Abang minta bayar apa aja, Juli ini kasih bang. Asal abang
Abang berani menampar judi. Bang bener-bener bukan kiamat, Bang. Kita cerai, Bang. Kita cerai. Kamu tahu, aku belum menangkap. Tidak tahu. Kali. Aku lelaki. Lelaki yang masih tergiur dan wanita telanjang. Aku lelaki. Bukan kancing. Juli memang banci, Bang. Dari dulu Juli memang banci, Bang. Tapi kenapa abang baru benci dari sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu, Bang? Sakit hati Juli ini, Bang. Sakit. Tapi ini bukan kesalahan. Sini, goblok. Sama, Bang. Pengkhianat cinta. Kita cerai, Bang. Kita cerai. Mana? Kerja ke jalan. Apa tidak, Bang? Setan. Lihat sendiri. Di booking tadi, Mana? nggak tahu pergi pakai mobil. Kenapa sih cari Julian mulu? Sekali-sekali cari kita dong. Sudah terwaktu. Kalau sini kemana? Bila lari-lari. Nanti Perhatian, para pelacur-pelacur dan para bajing-bajing, perhatian saya. Yang tidak mendengar, pasti akan menyesal. Ini untuk kepentingan kalian semua. Saya yakin kalian semua di sini selalu bercerminkan. Coba sekali-kali lihat wajah-wajah seperti itu. Apa dia punya rasa malu? Saya punya cermin, tapi jangan dipakai waktu kencing aja. Ini bukan bionan. Ini penting dalam rangka bangunan mental. Segala perilaku yang menyinggung perasaan akan segera habis. Apalagi perilaku amoral seperti kalian ini. Menjadi bajing yang sudah berdosa. Apalagi menjadi pelacur. Bajing ke kuadrat. Memang nggak pernah baca punya ya? Emang jadi pelacur? Mbak, jangan main-main ya. Saya ini multifungsi. Siangnya jadi tukang kerja, malamnya jadi pelacur. Anak saya saja 5, suami saya saja nggak tahu saya kerja apa. Apa ada kerja lain? Bisa rapat, tapi kan dilarang. Pelacur juga dilarang. Tahu gak? Saya datang sini untuk memberikan kalian agar siap-siap mulai saat ini. Mumpung masih ada waktu. Wahai para banci-bancingan, ingatlah neraka jahanam. Jangan terus-menerus membuat dosa seperti ini. Apa yang kalian lakukan bisa menjadi wadah yang keluar. Mas, kita di sini cari uang buat makan. Enak kalau Mas dapat uang dari atasan, ya nggak? Betul itu. Dengarnya kenapa Pak? Sudah masa kita bukan saja rumah ini. Kenapa harus dia?
yang tidak kelaparan. Kami hanyalah orang kecil. Masalah kami adalah masalah perut. Tapi mengapa dia yang tiba balik? Jika saudara dapat mengikuti jalan itu, jangan dengan penuh.